Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua ya. Sekarang kita masuk ke pertemuan kelima ya dalam bisnis correspondence. Saya sudah mengupload materi ini ya di e-kampus, tinggal nanti bisa dibaca ulang lagi ya. Nah, saya jelaskan. Saya juga sudah mengupload tugas ya. Tugasnya dikerjakan berkelompok gitu ya. Jadi kelompok yang kemarin dibuat itu difungsikan. Tapi nanti di-uploadnya ya masing-masing orang biar nanti nilainya dapat gitu ya. Walaupun mengerjakannya kelompok tetap dikeluarkan adalah masing-masing orang. Jadi tugasnya ini adalah kita membuat inquiry letter atau surat permintaan informasi terhadap barang ya atau jasa. Baik, kita lanjutkan bahwa capaian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah agar kita sama-sama mampu menjelaskan kembali ya tentang konsep penulisan inquiry letter ya. Hari ini kita berkenalan dengan inquiry letter. Dengan harapan apa? Agar kita semua di sini paham tentang konsep inquiry letter dan dapat membuatnya gitu. Itu harapan kita bersama. Baik, saya lanjutkan. Jadi inquiry letter itu apa sih? Itu dulu ya. Nah, jadi ini adalah surat permintaan informasi ya, informasi tentang produk. Ya. Kalau kita ngomong produk pasti ngomong jasa, kalau enggak barang ya. Nah, jadi calon pembeli biasanya dia meminta kepada pihak penjual agar menyampaikan tentang informasi-informasi ya, permintaan informasi kayak informasi harga, cara pembayarannya, cara mendelivernya, seperti itu. Atau mendelivery ya, atau mengirim gitu ya. Nah, jadi di antaranya isi dari surat inquiry letter ini adalah biasanya tentang permintaan akan katalog ya, atau brosur ya, atau daftar harga ya, atau permintaan informasi untuk kemungkinan bertransaksi dalam jumlah besar ya. Kalau kita belanja partai besar seperti apa ya, atau permintaan untuk konsultasi ya, permintaan untuk sampel produk, dikirimin dong sampel produknya gitu, atau permintaan informasi tentang suatu produk, tentang cara pemakaiannya gitu, spesifikasinya, peruntukannya gitu, atau permintaan agar perwakilan perusahaan penjual datang ke kantor calon pembeli untuk presentasi ya, atau permintaan informasi akan konsesi gitu ya, atau permintaan informasi yang menjadi untuk menjadi distributor tunggal. Itu bisa disampaikan melalui inquiry. Oke, sekarang kita masuk ke struktur inquiry. Nah, kita pisahkan aja halamannya. Jadi struktur inquiry itu ya sama dengan struktur-struktur pada kalimat pada surat yang lain gitu ya. Dia ada openingnya, ada kontennya, ada closingnya gitu ya. Nah, untuk opening kita memberi tahukan niat kita gitu ya. Dengan kalimat misalnya I was interested to see your advertisement for bla 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 ya. In bla bla bla. Itu advertisement untuk produk apa, terus di mana. Nah, jadi I was interested. Saya mungkin dia jalan-jalan, kemudian lihat iklan, kemudian dia tertarik gitu maksudnya. Atau ungkapannya I understand
you are manufacturers of, itu produk apa, and would like to receive your current catalog. Atau I'm interested in your product as advertised recently in, misalnya di Kompas TV atau apa. Itu untuk opening ya. Selanjutnya bagaimana kita merincikan permintaan ya. Kita menggunakan ungkapan please also state whether you can supply the goods from the stock as we need them urgently. Oh, if you can supply suitable goods, we may place regular orders for large quantities. Nah, itu kira-kira rincian permintaan, tapi banyak lagi biasanya, tidak hanya sekedar itu ya. Ini contoh aja. Nah, closing biasanya menyatakan dengan jelas harapan ya. When replying, please also include delivery details. Jadi ketika membalas surat ini, coba minta tolong ditambahin dengan rincian mengenai pengiriman. Gitu. Nah, itu yang kita pelajari dalam surat inquiry secara struktur. Sekarang ketentuan umumnya apa? Seperti halnya surat-surat bisnis berbahasa Inggris, maka ketentuannya adalah ditulis dengan prinsip KISS, ya, dengan gramatika yang baik, ya. Jadi ya intinya gramatikanya benar, itu konsep KISS itu ya. Di samping isinya perlu juga ya. Jadi isinya perlu menyatakan dengan jelas namun singkat ya apa yang diinginkan. Apakah informasi umum, katalog, daftar harga, sampel, quotation dan lain sebagainya. Jangan beritahu penjual tentang anggaran kita atau batas harga yang kita miliki gitu ya. Tidak perlu meminta informasi tentang cara pembayaran karena pasti akan diberikan otomatis itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya. Ini contohnya, mendingan kita turunin aja, nggak apa-apa, biar lebih enak ini melihatnya. Ah, ini ya, ini contohnya. Jadi ini sudah kita anggap letterhead-nya sudah ada ya. Ini langsung aja, jangan bikin surat nantinya ini aja, enggak. Tapi nanti tetap pakai letterhead ya. Nah, tetap ini address-nya adalah langsung ke marketing department. Dia nggak tahu orangnya siapa, manajernya ya. Langsung. Marketing department dari siapa? Ya, Plasticoware ya. Maori Industrial Estate, Adelaide, Australia. Subjeknya apa? Your product of plastic container, CL 150. Dear sir, di sini dia nggak nyebutin Mr. Apa, karena dia nggak ada orang di sini di address-nya ya. Kita pakai dear sir or madam ya sebenarnya. Dear sir or madam, karena bisa jadi ini marketing manajernya dipimpin oleh seorang wanita. We are a small convenience store in a housing complex with approximately 150 households in the suburb of Sydney. Some of our customers inquired your product of plastic containers. Paham ya artinya itu ya? Kalau nggak paham nanti silakan cari di kamus. We are interested to sell them in our store. If your prices are interesting, we might give you regular orders. Could you please send us more information and purchase condition? I hope to hear from you in the next few days. Your faithfully, karena dia nggak tahu nama orangnya, maka kita pakai your faithfully untuk complimentary close ya. Yang ngirim suratnya adalah Glen Forest. Perusahaannya namanya Petin Estate Megastore. Nah, dari mahasiswa itu adalah contoh dari surat inquiry. Pada pertemuan ke-6, yaitu hari ini juga, saya sudah mengupload tentang materinya, yaitu bagaimana cara membalas inquiry. Pura-puranya kita dari sisi penjualnya. Silakan nanti dipelajari lagi di videonya atau di bahan ajarnya.
Silakan gitu ya. Mudah-mudahan saudara bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Well, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Silakan lanjutkan dengan mengerjakan tugasnya dengan tunda-tunda, lakukan pada hari ini karena kelas ini adalah kelas praktek ya. Dan lakukan bagi tugas dengan timnya. Sebelum saya akhiri, silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita bisa akhiri sesi ini dan Anda bisa lanjutkan belajarnya di kampus. Ketua kelasnya, ada yang ditanyakan? Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Anissa. Tadi kan kalau di surat equery yang baru membuat equery itu nggak usah pakai minta cara pembayarannya ya Pak? Iya, karena langsung pasti akan disampaikan sama orangnya. Kalau masalah cara bayar mungkin nggak perlu ya. Selain cara pembayaran yang nggak perlu apa Pak? Ya itu aja sih, masalah bayar itu udah pasti dia akan kasih tahu ya. Cuma kalau kita mau negosiasi boleh nantinya kita negosiasi gitu. Kalau kita sudah tahu cara bayarnya dari surat balasannya, kita boleh kirimkan lagi surat balasan lagi. Tapi intinya adalah meminta negosiasi untuk cara pembayaran, misalnya yang tadinya harus cash, kita bisa cicil 2 kali atau seperti apa. Gitu. Saya kira karena cara bayar itu udah pasti orang ngasih tahu lah, gitu aja. Nggak mungkin enggak. Cuma kalau kita sudah tahu, kita keberatan, nah kita bisa aja menawar cara pembayarannya. Dari cash mungkin cicilan. Gitu kira-kira Anissa. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, ya. Yang lain ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau cukup kita akhiri ya. 7. Nah, jangan lupa untuk menulis daftar hadirnya di cukup Pak. WAG kita ya, Gung ya. Daftar hadirnya di listing gitu. Hari ini siapa aja yang hadir ya. Baik Pak, siap. Oke, kalau gitu selamat belajar di kampusnya. Silakan diteruskan aktivitasnya. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akhiri ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi di lain waktu.